Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The True, personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat.
Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Boleh lambaikan tangannya. Engkau yang bersuka cita sekali lagi boleh lambaikan tangannya. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Boleh tengok kanan kirinya, kasih salam. Katakan selamat beribadah. Berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan yang ajaib. Haleluya. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau siapkan hati yang terbaik Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Kau sudah tuntun kami hingga hari ini Tuhan, kami tetap bisa berdiri di hadapan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu membawa yang terbaik buat Tuhan. Engkau yang hadir Roh Kudus melawat setiap kami.
Engkau hadir, Engkau menjamah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan. Ada penghiburan yang baru Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Ini kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus semua sama-sama katakan amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Pada saat kami lemah Tuhan, kadang kami jatuh Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat segala karya dan rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat suaramu pagi hari ini. Bapak Ibu, angkat wajah dan tanganmu, katakan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat karya-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, yang selalu menopang kami Tuhan. Kami datang di bawah bangkit-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang hadir. Sembah Tuhan. Syakaralalamo. Haleluya. Buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Sekali kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Amin Tuhan. Buat segala hal yang tak ku mengerti, katakan sama-sama. Dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu beserta. Mari Bapak Ibu sama-sama naikkan pujian ini. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini dari awal. Buat segala rencana-Mu Tuhan, katakan. Buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu. Yes Lord. Dan pujian bagi-Mu, katakan sama-sama. Beri syukur, beri puji. Angkat suaramu lebih lagi Bapak Ibu,
bekerja sampai saat ini, sampai detik ini. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya. Syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja. Amin Tuhan. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kami beri syukur hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Syakaralalabarabarabarabarabar. Haleluya. Syakarabarabarabarabar. Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang kami tinggikan, Kau Allah yang layak terima segala pujian. Syakaralalabar. Mari sembah Tuhan. Syakaralalabarabarabar. Syarabarabarabar. Haleluya, Yesus. Kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya. Syakarabarabarabar. Shid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 i. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari sembah lebih lagi Bapak Ibu. Come on, masuk dalam hadirat-Nya. Angkat suaramu tuh, angkat wajah dan tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan syukur. Syakaralalala, syaralalalala. Beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Sama-sama jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Yes. Angkat suaramu, nyatakan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terus naikkan, beri syukur, beri puji. Beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Lebih lagi katakan, beri syukur, beri
umatmu siap memuji Engkau lebih lagi. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Engkau yang siap memuji Tuhan, katakan sebelah kirimu, Tuhan kita dahsyat. Amin. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Come on, jangan pernah ragu Tuhan, bersama Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan. Amin. Bapak Ibu, come on. Oh, haleluya. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Apa? Amin, come on, sing. Katakan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Dia tuntun langkahmu. Haleluya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Sing. Hanya Kau Tuhan. Sampai lompat Bapak Ibu, come on. Gerakan Bapak Ibu, come on. Kuasa tercurah bagiku denganmu Tuhan. Berjalan Bapak Ibu bersama Tuhan. Kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan selamanya. Kami gak pernah ragu Tuhan akan kasih setiamu. Sing, come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Dia pegang hidupmu Bapak Ibu. Singing louder, nyanyi lebih keras lagi Bapak Ibu, come on. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau dalam hidup berkuasa percaya untuk sama. One, two, three. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasa-Mu tercurah denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai selamanya. Tepuk tangan atas kepala Bapak Ibu, come on. Terpujilah Engkau Yesus. Menari Bapak Ibu, come on. Kami percaya kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami berjalan Tuhan dari kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selalu. Sekali lagi. Yesuslah Kau Raja hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. One more time. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasa-Mu tercurah bagiku. Kau Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi Ibu, come on. Hanya Kau, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, tercurah bagiku. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Sorak-sorak yang paling dahsyat dong semua Bapak Ibu. Haleluya, silakan haleluya. Haleluya. Engkau yang menyatakan kedahsyatan Tuhan pagi hari ini, saya minta tepuk tangan yang paling dahsyat sekali lagi. Come on. Come on musik. Bisa? Kita nana-nana dulu ya. Saya mau dengar
ku berkata, amin Tuhan. Berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Come on. One, two, ku memuji, ku bersorak, amin. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Sekali lagi, come on. Oh, come on, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang lagi, ku menang lagi, ku menang, ku menang sekali lagi, ku menang. Sorak-sorak yang paling dahsyat, yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, haleluya. Amin. Sebelum duduk colek kanan kirinya, katakan Tuhan dahsyat. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, sukacita-Mu. Tuhan, Kau boleh hadir di tempat ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya kami akan memberikan persembahan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kau pakai, kuduskan Tuhan persembahan ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup.
wajah dan tanganmu di hadapan Tuhan. Selalu ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Biarlah kami terus terhubung Tuhan. Apapun Tuhan keadaan kami Tuhan, Kau yang menguatkan kami Tuhan. Terus angkat pujian ini. Hubung tanganmu, amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan, yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau siang hari ini kami ada dalam hadirat-Mu. Kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Saat kami duduk diam Tuhan, kami buka hati kami, isi kami dengan firman-Mu. Roh Kudus, bawa kami untuk kami boleh memahami dan mengerti, dan kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu, hamba tidak ada apa-apanya tanpa pengurapan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang membantu. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Beri kemuliaan nama Tuhan, silakan duduk. Nah, shalom saudara, yang ada di sini, yang ada di bawah sana, dan ada juga yang di online. Nah, puji Tuhan hari ini kita bisa ketemu sama-sama. Itu artinya Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup. Nah, saudara, kalau kita boleh hidup, kita harus punya satu kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat, kita dengar, kita nonton TV, sekarang ini udah aman-aman. Tapi firman Tuhan katakan gini, kalau ada keamanan di sana, siap-siap, kata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan segera datang. Saudara, Tuhan segera datang, kita harus mempersiapkan diri. Nah, gimana kita mempersiapkan diri untuk supaya Tuhan segera datang dalam hidup kita? Nah, klik. Nah, saudara, penantian akan kedatangan kembali Yesus merupakan inti iman kita. Jadi inti iman Kristen itu adalah menantikan kedatangan Tuhan. Saudara, orang menanti enak nggak? Enak dinanti atau menanti? Menanti itu nggak enak, makanya ada nyanyian, ku nanti dan ku nanti lagi berhari-hari gitu. Kapan dunia berganti, dia bilang gitu. Nah, saudara, kedatangan Tuhan seringkali orang tanya, Pak, itu kan dari dulu kala udah dibilang Tuhan segera datang, kok nggak datang-datang? Nah, saudara, Tuhan datang ada dua
langkah Tuhan datang. Yang pertama, Tuhan datang itu Tuhan datang menampakkan diri di awan-awan, itu dikatakan Alkitab. Tapi ada yang kedua, Tuhan datang itu datang secara pribadi, dia bilang, Immanuel, sekarang udah waktunya pulang. Yang itu yang saudara nggak tahu. Siapa udah siap? Angkat tangan, yang siap Tuhan datang menjemput. Benar nih udah siap. Jangan udah siap karena putus asa, nggak enak hidup di bumi. Pengen cepat-cepat pulang. Ada yang belum siap, nggak apa-apa, siapkan diri kalau belum siap. Nah, saudara, meskipun kita tidak tahu hari dan waktunya secara pasti, kitab suci Alkitab katakan kita mesti yakin bahwa Yesus akan segera datang. Beberapa waktu lalu kita merayakan kebangkitan ya saudara ya, kematian Tuhan Yesus, lalu dia berjalan 40 hari, dia naik ke sorga dan Roh Kudus diturunkan. Dan ketika dia naik, dia bilang sama seperti dia naik, dia akan datang kembali. Siapa yang berjanji? Tuhan yang berjanji. Dia akan berjanji, dia akan datang kembali. Nah, saudara, kalau dia akan datang kembali, untuk apa? Dia mau menegakkan kerajaannya dan menempatkan saudara menjadi orang-orang yang dipakai untuk memerintah bersama dia. Sebagai orang percaya, itu sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan diri melalui persiapan dengan ketekunan. Nah, saudara, orang kalau menanti orang itu bete nggak? Wah, saudara, kalau menanti orang itu paling nggak enak. Kalau orang, saudara, menanti seseorang itu paling nggak enak. Tapi kalau saudara dipersiapkan, ayo naik pesawat jam 10 ya. Jam 10, saudara pastilah datang nggak tepat jam 10. Kalau tepat jam 10 pasti ketinggalan. Ya kan? Betul apa enggak? Tapi saya sering gitu, saudara, kalau ke gereja tepat jam 10 saya datang jam 10.15, nggak ketinggalan. Masih ada gerejanya. Tapi hati-hati, saya mau kasih tahu, kedatangan Tuhan itu nggak pakai menanti saudara. 1 detik saudara terlambat, maka malaikat akan nyanyi gini, terlambat sudah kau datang padaku. Pokoknya ingat aja, pokoknya kalau saudara terlambat sedikit, di bumi bisa kompromi. Tapi sorga itu kekal, kekal artinya nggak bisa kompromi. Oleh sebab itu saudara, selalu saya belajar, kalau saudara ikut sama-sama, saudara tahu, perhatikan. Kemanapun kita pergi, mau doa rayon, doa pusat, doa mana, saudara, kalau saudara ikut saya, biasanya Kevin dan beberapa ikut, itu biasanya mereka udah siap-siap. Kita nggak pernah terlambat. Selalu mau di CK4 dibilang, kalau orang ini udah datang pasti udah duluan dah. Kenapa? Saya selalu ingin supaya nggak terlambat. Kalau bisa Tuhan, lebih cepat dari sebelum kamu datang. Angkat dulu gitu. Gimana hidup kita? Karena cerminan hidup di bumi ini, cerminan persiapan kita dengan Tuhan. Kalau saudara sering terlambat, saya mau katakan, saudara nggak bisa jawab, saya udah siap untuk Tuhan. Enggak, bukan orang lain nunggu saudara, saudara yang mesti nunggu. Saudara, kira-kira kalau saudara jadi pegawai atau jadi bos lah. Kalau saudara jadi bos gitu, saudara janji sama pegawai saudara, kita meeting ya jam 10. Saudara jadi bos sudah duduk dan pegawai saudara datangnya jam 10.15, kira-kira gimana? Kalau di bumi ini tuh, kata Pak Wisnu, di bumi ini tak pecat. Tapi Tuhan enggak, karena dia sayang sama saudara. Dia masih memberi kesempatan bagi saudara. Tapi kesempatannya jangan ngeluh. Tuhan, kok gini amat hidup saya? Jangan ngeluh, dia bilang. Kamu sama saya aja terlambat. Kalau saya terlambat dikit ngasih kamu ngeluh. Saudara, persiapan untuk menanti kedatangan Tuhan,
Ini nggak sama dengan berkat dengan apapun. Saya mau kasih tahu saudara, ini lebih pasti dan saya bilang secara manusia katakan lebih kejam. Kalau ketika sangkakala Allah berbunyi kata Alkitab, teret, yang nggak dengar ya udah lewat. Wow, saudara, banyak anak-anak saya baca saksian TikTok kadang-kadang kirim. Ada satu anak, saudara, dia dapat penglihatan bahwa guru sekolah minggunya ngajar dia, kamu siap-siap bahwa ketika Tuhan datang kamu mesti siap, dalam keadaan siap. Dia lihat dirinya lagi tidur bahwa ada pengangkatan, mamanya diangkat, papanya diangkat, ya, saudaranya diangkat, dia nggak diangkat. Dia ada malaikat di sampingnya, untung ada malaikat. Kenapa saya nggak diangkat? Iya, dia bilang waktu Tuhan datang mau diangkat kamu lagi main handphone. Nah udah, habislah. Selesai sudah, karena itu hanya ngimpi saudara ya. Kalau ngimpi ya nggak apa-apa, kalau ngimpi. Tapi kalau kenyataan, repot saudara ya. Oleh sebab itu, kita lihat. Pada waktu tanda-tandanya apa? Ditanya murid-muridnya. Tuhan kalau kamu datang tanda-tandanya apa? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jangan ada orang. Orang itu apa? Pribadi. Saudara, ada pribadi, ada sesuatu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya mau tanya dulu. Kalau ini banyak orang penyesat itu ngerti firman enggak? Penyesat itu ngerti firman enggak? Saudara enggak bisa disesatkan kalau dia enggak ngerti. Lu sok tahu, lu gue juga tahu. Tapi puji Tuhan, jemaat di sini kan kita udah ya hampir berapa tuh? Hampir 200 hari ya. Belum. Hah? 160 hari baru, belum 200, hampir 200 gitu. Yang baca Alkitab setiap hari siapa? Wah, enggak banyak tuh. Saudara, saya kasih tahu, kita bisa bersama-sama. Kalau saudara tanya di bumi ini, siapa gembalamu? Pendeta Immanuel. Di sorga juga ditanya, siapa pendetamu? Immanuel. Kenapa kamu enggak masuk sorga? Ya, waktu itu saya banyak kerjaan, nyari makan masih. Kan aku udah kasih Alkitab untuk kamu baca. Kita udah sepakat baca sama-sama. Tuh, tim adminnya, tim semua udah bikin tuh lengkap untuk kamu baca. Nggak usah susah-susah. Ayo baca. Saudara. Banyak penyesat. Gimana kita bisa disesatkan? Karena kita nggak mengetahui. Yang pertama, orang itu bisa sesat karena nggak tahu. Betul kan? Saudara nggak pernah pergi, kan ada Waze. Nah jalan saudara, tiba-tiba kok jalannya gini? Iya dia bilang Waze, karena Waze, bablas dia bilang kamu. Nah saudara saya mau kasih tahu, lebih hebat mana? Lebih hebat otak kita yang menghafal atau lebih hebat Waze? Saudara kalau nyetir mobil, saya lebih percaya dengan pikiran saya daripada Waze. Kalau kita pergi ke satu tempat yang kita nggak tahu, memang kita mesti pakai ini. Nah, saudara, oleh sebab itu, orang yang disesatkan itu sebetulnya bukan dia nggak tahu, dia tahu, hanya kurang tahu. Jadi gimana, saudara? Untuk itu kita mesti banyak baca firman Tuhan. Supaya apa? Kita lihat satu lagi ya ayatnya. Nih, Matius 7. Ya, dia katakan gini, waspadalah terhadap nabi palsu. Nabi palsu itu apa? Aku dapat penglihatan dari ini. Saudara, banyak loh yang datang ke saya, Pak saya dapat gini tentang Bapak gini. Yang kalau yang baik-baik sih saya terima lah gitu. Bapak akan diberkati hari ini, puji Tuhan, gak usah lu ngomong juga diberkati dah. Wah Bapak akan celaka hari ini, biar lu doain juga gak kena.
Kenapa? Kalau orang sudah dapat penglihatan itu, kalau hidupnya nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan ngomong penglihatan. Kalau sudah hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti Tuhan akan ngomong melalui hidup kita. Tapi kadang-kadang kita nggak sungguh-sungguh, siapa yang ngasih tahu saudara? Iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Nah, terus dia katakan gini, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Domba itu apa? Kalau sekarang ini gereja itu jemaat, dia menyamar sebagai jemaat, ya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara, kita nggak bisa lihat. Gimana kita lihat? Gini kata firman Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari perbuatannya, dari buahnya. Nah, jadi kalau kehidupannya pun nggak mencerminkan Kristus, gimana? Ya, dari buahnya lah kamu akan melihat. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Gimana orang bisa metik? Orang, saudara, orang Padang, saya pernah tinggal sono dulu, dia nyanyi, dek sangke, oh dek sangke, cempedak berbuah nangke. Mana mungkin? Ya kan? Itu aja nyanyinya nggak mungkin. Apalagi saudara, buah duren walaupun berduri, hasil dari rumput berduri. Nggak mungkin saudara. Oleh sebab itu, ayo kita hasilkan yang baik. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saudara, setelah saya baca, renungkan, makanya jadi gembala kan sebulan sekali saya khotbah. Nah, saudara, kalau khotbah itu saya tertegur banget, saya baca satu artikel. Dia tulis gini, kalau jadi gembala itu nggak bisa khotbah yang ringan-ringan. You mesti ungkapkan apa yang Tuhan ngomong, walaupun jemaat nggak suka. Karena tanggung jawabmu kalau mereka itu sampai masuk ke neraka karena mereka nggak ngerti. Wah, saya bilang berat juga jadi gembala ya. Karena mesti ngomongnya apa adanya. Kan sering kali hidup kita ingin supaya orang nyenengin orang semua. Tapi saya mau katakan hari ini, mempersiapkan kedatangan Tuhan itu nggak gampang saudara. Kita harus lebih lagi dalam hidup kita. Saya terus ya. Nah, di akhir zaman akan banyak penipuan atau penyesatan yang semakin meningkat. Saudara mau baca TikTok, mau baca apa, saudara renungan Kristen, apa semua ditulis semua. Kalau saudara nggak hati-hati baca Alkitab, saudara akan nyimpang. Salah satu dia bilang gini, hidup kita ini udah sekali, udah nikmatin aja lah. Hidup enak-enak, Tuhan itu pasti Allah yang sangat mengampuni. Makanya dia dari sorga turun ke bumi, dia mengasihi engkau. Udah mau buat apa aja, kalau kamu minta ampun pasti diampunin. Saudara ingat Alkitab bilang, makanya baca Alkitab. Kalau kita udah diampuni, jangan berbuat dosa lagi, betul kan? Itu Alkitab yang bilang kok. Nah, jadi saudara kalau kita nggak paham bacanya, nyimpang dikit nggak apa-apa. Pokoknya kita pasti nyanyinya gini, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Tuhan tak ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Saya mau katakan, setelah saudara percaya Tuhan Yesus, saudara melakukan dosa. Maka saya mau katakan dosa itu akan menuntut saudara. Apa yang saudara tabur itu akan saudara tuai. Nggak bisa. Apa sebab akibat itu pasti ada. Oleh sebab itu saudara banyak penyesat datang untuk menyesatkan hari-hari ini. Kita mesti membangun iman percaya kita di atas firman. Dan bangun keintiman. Jadi dua. Kalau saudara mau membangun persiapan untuk Tuhan, lihat hidup kita hari ini. Kita setiap pagi baca firman enggak? Atau enggak setiap pagi, setiap hari kita baca firman enggak? Malam kalau enggak. Saudara baca firman enggak? Kalau saudara enggak baca firman, saudara firman Tuhan katakan gini, umatku binasa karena mereka kurang memahami, kurang belajar firman Tuhan. Nah,
Itulah yang dikatakan kitab Amos. Oleh sebab itu saudara, ayo latih diri kita setiap hari baca firman. Kalau udah ada yang ditentukan, terserah saudara lah, pokoknya baca. Seberhasil apapun saudara di bumi, sesukses apapun saudara di bumi, saya mau katakan, kalau firman itu gak ada dalam hatimu, engkau akan ikut caranya dunia. Lalu yang kedua dia katakan, bangun keintiman akan Tuhan melalui doa. Jadi doa itu saudara membangun keintiman kita. Jadi doa itu bukan hanya minta Tuhan, minta ini, oke, memang Tuhan bilang minta, ketok dan cari. Memang. Tapi saya dapat satu hal indah juga saudara. Kadang-kadang saya ikut baru-baru ini ya cicinya istri saya meninggal. Karena dia Katolik kan yang khotbahnya pastor semua. Nah orang-orang udah ini aja asal sama saya, pendeta enggak itu. Tapi bagi saya enggak. Dia pastor, saya pendeta, sama-sama memberitakan firman. Saya duduk, saya dengar. Apa dia bilang? Benar juga loh. Orang Kristen dia bilang, sukanya hanya minta-minta karena ayatnya bilang, mintalah maka minta mulu. Sebetulnya kita itu harusnya memohon kepada Tuhan. Memohon itu artinya kalau kamu minta, terserahnya yang ngasih, mau ngasih apa enggak, itu mohon. Benar juga ya saya bilang. Nah saudara, jadi hidup kita, doa itu saudara, kalau saudara memahami, sebetulnya saudara nggak usah minta pun udah dikasih. Apa yang kita lakukan? Jadi dengan doa itu kita mencari keintiman dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini? Jadi tanya Tuhan, ingin untuk Tuhan tuntun tiap hari hidup kita. Sehingga kita bilang gini, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Saudara, berjalan bersama Tuhan. Jadi keintiman itu saudara, pertama firman Tuhan, yang kedua di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah Tuhan kasih kekuatan. Kalau Pentakosta itu saudara, kalau kita nggak tahu lagi apa yang kita doakan, Tuhan kasih kita dibaptis roh, pakai bahasa roh. Karena Roh Kudus itu membawa keluhan-keluhan yang terdalam dalam hati saya. Kadang-kadang saya nggak tahu lagi, mesti doa, Tuhan gimana ya untuk ini. Ibaratnya kalau orang mimpin perusahaan, Tuhan saya nggak tahu lagi pegawai satu ini ngeyel bener. Gimana? Saya nggak bisa ngomong dia, saya hanya ngomong sama Tuhan, Tuhan gini. Kadang-kadang Tuhan jawab, lu juga ngeyel sama gua. Ya ampun Tuhan kalau gitu. Makanya lu ngeyel, gua kasih yang ngeyel juga dah. Akhirnya dia bilang, kalau kita intim dengan Tuhan, nanti ngeyel ketemu ngeyel, itu jadi yel-yel. Yel-yel kan bagus kan. Sekali Yesus, tetap Yesus, gitu. Nah itu saudara indahnya. Makanya kalau jadi gembala itu enak saudara. Jadi biasakan membaca dan berbicara dengan Tuhan secara tulus setiap hari. Kenapa saya tulis dengan tulus? Saudara, Tuhan itu gak bisa bulus-bulusan. Gak bisa saudara akal bulus, saudara bilang Tuhan kalau aku diberkati nanti aku akan melayani engkau dengan berkatku. Tuhan lebih tahu. Sebelum saudara diberkati aja dia udah tahu saudara. Wah kalau gue berkati ini hilang nih orang. Makanya Tuhan lebih baik abaikan aja dulu dah. Saudara, oleh sebab itu saya mau katakan, ayo kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah saudara, yang kedua ya, yang pertama banyak penyesat. Mempersiapkan diri itu dia bilang karena banyak penyesat kamu harus mempersiapkan diri dengan firman dan doa. Yang kedua, kamu mesti hidup kudus. Enggak ada orang ketemu Tuhan tanpa kekudusan. 1 Tesalonika 5:4
sampai 6 katakan gini, tetapi kamu saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang yang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara, dikatakan firman Tuhan gini, saudara, kamu tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kegelapan itu artinya hubungannya dosa, apa ya, kegelapan. Saudara, kalau orang hidup dalam kegelapan, dia berjalan di dalam sesuatu yang gak ingin orang tahu dan gak ingin orang lihat. Masih ada gak dalam hidup saudara? Saudara berjalan sesuatu, saudara rasa gak ingin orang lain tahu. Waktu saya sekolah Alkitab ada loh saudara. Waktu saya sekolah Alkitab, saya gak ingin orang tahu karena saya memberitakan. Ayo saudara, kita mesti sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara, saya yang ngomong, saya sendiri gak melakukan. Apa itu? Waktu saya sekolah Alkitab, saya gak pernah bayar perpuluhan. Saya ngomong orang lain, ayo bayar. Lama-lama saya renungkan, kok sedih amat ya jadi anak sekolah Alkitab, miskin amat ya. Lalu saya baca, Tuhan bilang, engkau mencuri, engkau mengambil milikku. Tuhan, kan pendeta itu bilang begini Tuhan, nggak usah bayar pun, pokoknya kita menyerahkan seluruh hidup kita. Nah saudara, akhirnya ya saya taubat, puji Tuhan sampai hari ini. Tuhan gak pernah janji kita jadi konglomerat kok. Tapi Tuhan menjanjikan hidup kita selalu dicukupkan. Dicukupkan itu artinya apa yang engkau perlu itu ada. Nah Tuhan itu buka warung namanya Palu Gada. Apa yang lu perlu gue ada. Nah itu saudara. Jadi ayo jangan kita menjadi anak gelap. Anak gelap itu saudara hidup di dalam dosa, terus bergumul dalam dosa. Kita udah terbiasa. Saudara biasanya dosa itu kayak ya telur burung, saya di rumah, saya banyak burung tuh. Makin dierem, lama-lama netes. Keluar jadi anak. Kalau dia jadi anak saudara udah sayang ngebuang ya. Betul apa enggak? Nah, jadi sebelum saudara dosa itu berkembang, buang dulu dah gitu ya. Ayo kita jadi anak terang, karena kita ini anak terang. Anak terang itu artinya kemanapun kita pergi, kita harus jadi teladan karena dilihat orang. Nah, gimana saudara? Orang yang hidup kudus itu dikatakan Alkitab gini, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Akan terima apa? Terima apa? Saudara mau diberkati? Nah, orang yang terima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, orang yang bersih tangannya, bersih tangan itu berarti menggambarkan pekerjaan. Pekerjaan kita harus bersih, jujur. Nah, yang kedua dia katakan yang murni hatinya. Sudah tahu? Orang yang masuk ke sorga itu bukan saudara dinilai Tuhan melakukan banyak apa perlu kita melakukan memang di bumi ini. Tetapi yang Tuhan nilai daripada semua apa yang kita lakukan itu apa? Hati. Hati kita untuk melakukan itu. Apa yang kita lakukan? Hati kita ini karena Tuhan itu melihat hati kita. Kita bisa berpura-pura, orang lain gak tahu. Tapi hati kita Tuhan tahu. Makanya dia katakan, jangan menyerahkan diri kita kepada penipuan. Saudara, orang lain gak tahu, tapi kita menipu diri kita sendiri. Kalau hidup kita gak murni di hadapan Tuhan.
Oleh sebab itu kita susah kadang-kadang nerima berkat yang Tuhan janjikan. Terus, nah saudara, hidup kudus itu artinya kita harus terus berjaga-jaga, jangan tidur. Kalau gitu Pak, kita mesti bangun terus dong, nggak tidur. Di sini bukan maksudnya tidur seperti yang kita tidur, enggak. Tapi tidur di sini artinya kita di dalam keadaan mati rohani. Orang tidur itu masih sadar, tapi nggak sadar, betul kan? Orang yang tidur itu masih hidup, tapi nggak tahu. Coba saudara, kalau orang lagi tidur, saudara datang, kan saudara cobain, tidur, ambil palu saudara getokin, dia nggak tahu, ya kan? Nah, oleh sebab itu jangan tidur. Ini menggambarkan orang Kristen, dia masih Kristen, tapi dia nggak sadar bahwa dia kerohaniannya udah mulai padam. Jangan padam, saudara. Terus, ayo bangun. Sehingga Tuhan membuat keadilan dalam hidup kita. Sering kan saudara doa, Tuhan kenapa aku gini? Tuhan bilang aku akan membuat keadilan. 2, kalau tanganmu bersih dan hatimu murni. Saya teruskan lagi ya. Nah, jadi kita tidak hidup lagi dalam kegelapan. Yang pertama saudara, kita jangan tidur. Tidur itu artinya jangan sampai ya hidup segan, mati tak mau. Kan orang kalau tidur itu kan kayak gitu. Nggak mati tapi hidup. Kita tidak hidup lagi dalam kegelapan. Jadi jangan lagi, artinya saudara kita tidak menantikan Tuhan, kita harus terus menantikan dengan firman Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi melawan perintah Tuhan. Kalau hari ini masih ada perintah-perintah Tuhan yang kita langgar, ayo kita bertobat. Nah, saudara, apakah kita masih suka kompromi dengan melakukan firman Tuhan? Matius 22 ayat 21 katakan, apa yang menjadi milik kaisar, berikan kepada kaisar. Apa yang milik Tuhan, kembali kepada Tuhan. Saudara, jadi dalam hidup kita di bumi ini ada 2 hukum. Hukum di bumi dan hukum di sorga. Jadi orang Kristen, 2 ini mesti kita lengkapi. Kalau gitu saudara tanya, di bumi ini pendeta bayar pajak nggak? Bayar saudara saya. Ada yang bilang saya, Pak motornya nggak pernah keluar. Ya, ada tetangga-tetangga bilang, udah Pak nggak usah bayar aja. Kemana juga nggak ada yang nangkep. Saya bilang nggak bisa. Saya hidup di negara yang punya hukum. Kendaraan mesti bayar pajak. Nah biar begini-gini saya jadi pendeta, saudara punya NPWP loh. Nah oleh sebab itu Tuhan juga ada hukumnya. Ya saya nggak usah bahas lah, saudara baca aja sendiri. Dia ada hukumnya. Jadi yang Tuhan kita mesti kembali ke Tuhan. Yang kita ya kita pakai. Yang negara. Ya oke, terus kita lihat lagi. Nah kenapa kita harus bangun tidur? Ya, harus sadar gitu, maksudnya bukan tidur terus. Roma 13 ayat 11 katakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Kenapa? Saudara, setiap orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan ngelihat penglihatan saudara bahwa jam itu udah jam 11.59 udah. Tinggal dikit lagi Tuhan datang. Makanya dikatakan ayat ini. Kamu udah tahu keadaan waktu sekarang, yaitu saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun tidur. Kalau masih dikit itu kita mesti bangun. Cepat, bukan waktunya tidur. Karena udah menjelang dan sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saya teruskan. Nah oleh sebab itu kita bersyukur. Ketika Tuhan memberi perintah untuk kita harus bangun dari tidur, Dia juga memberi kita solusi, jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Ayat 12 katakan, hari sudah jauh malam. Kenapa kita mesti bangun? Karena Dia bilang hari sudah jauh malam, udah menjelang pagi. Ayo bangun pagi-pagi. Telah hampir siang tuh. Sebab itu marilah kita menanggalkan
perbuatan-perbuatan kegelapan. Saudara menanggalkan itu gimana? Ngelepas ini. Nih. Ayo kita tanggalkan. Tanggalkan artinya lepas. Ini ya. Lepas. Selesai saudara lepas, ya lepas kan? Udah nggak lagi kan? Bajunya putih. Bisa diambil lagi nggak? Bisa diambil lagi nggak? Bisa. Yang menentukan itu bukan Tuhan, tapi saudara dan saya. Kita yang menentukan mau ambil lagi nggak? Mau ambil lagi ya? Makanya dia katakan, marilah kita. Marilah artinya diajak, ayo. Ada sukarela, ada pengertian, ada pemahaman bahwa kita nggak perlu lagi pakai itu. Ayo kita lepaskan kegelapan dan mengenakan perlengkapan. Nah, jadi ini diubah, ada satu pakaian yang lain. Pakaian apa? Ada perlengkapan senjata Allah. Ada perisai iman, ada pedang roh, semua saudara baca di kitab Efesus nanti ya. Nah, saudara, jadi ayo kita pakai dengan jubah yang lain. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan datang saudara, dia nggak mau hanya roh kita yang diselamatkan. Dia mau juga jiwa kita, tubuh kita juga diselamatkan. Jadi manusia itu punya roh, jiwa dan tubuh. Kenapa? Karena banyak orang saudara, kadang-kadang saya bilang sok rohani. Udah pokoknya kita cari perkara rohani aja. Jiwanya nggak di maintain. Saudara memang kita cari Tuhan dulu, jiwa kita baru itu. Nah di dalam jiwa kita itu ada apa? Kadang kita hanya memperhatikan kehidupan rohani. Tapi mengabaikan jiwa kita. Pikiran kita sering kotor, perasaan kita sering melukai hati orang, kita sering emosi ya. Nah, saudara kira itu nggak perlu. Pokoknya saya ke gereja, hidup saleh. Pokoknya ke gereja. Saudara, saya bilang ada 3 macam loh orang Kristen itu. Orang Kristen yang pertama status. Pokoknya status saya orang Kristen. Yang kedua, orang Kristen yang hidup bergereja. Orang yang hidup bergereja itu artinya dia nganggap gereja itu kehidupannya, hidup bersama-sama. Hanya yang kedua, yang ketiga itu bersama-sama di gereja. Dia nggak melakukan apa-apa, pokoknya ke gereja datang. Tapi yang Tuhan tanya, yang Tuhan ingin, orang Kristen nomor 3 ini, orang Kristen yang hidup bersama-sama bergereja. Nah, oleh sebab itu saudara, ayo, kadang kita mengabaikan pikiran perasaan kita dan tubuh kita, jasmani kita juga kita abaikan. Tahu nggak tubuh kita saudara? Itu bait roh Allah, kata firman Tuhan. Jadi jangan siapa yang membinasakan bait roh Allah, tubuh itu, maka Allah sendiri yang akan ini. Nah oleh sebab itu saudara, mari kita. Jadi kita mesti memaintain semua hidup kita. Pikiran kita, perasaan kita. Dengan apa? Firman Tuhan. Nggak ada lain. Terus ya. Nah saudara, akhir ya. Kalau saudara dia udah dikasih tahu, waspadalah. Hiduplah dalam kekudusan. Belajar dari 5 garis bodoh. 5 garis bodoh ini dibilang firman Tuhan ini. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya. Karena kelamaan itu tertidur. Makanya saudara saya pernah loh sekali saudara, karena sering saya ke Bengkulu mana-mana dulu melayani ya. Sering loh suatu kali saudara, saya nunggu pesawat ketiduran, untung dibangun teman sebelah. Pak, itu Bengkulu Pak. Dia mau ke Solo soalnya. Pak, Bengkulu. Hah? Bengkulu. Dipanggil, ada yang masih Bengkulu? Ya Pak. Untung di bumi masih ditunggu. Saudara,
karena saking kelamaan, kadang-kadang kita itu capek kan. Tidur-tiduran nah dikit. Ngapain gitu ya. Nah saudara, 5 gadis bodoh ini adalah gadis yang tertidur. Saudara, kalau orang tertidur itu sengaja tidur apa enggak? Kalau orang tertidur itu dia nggak sengaja mau tidur. Hanya matanya ngantuk. Aduh. Saudara, makanya kalau saudara baca di Kisah Rasul juga ada cerita Eutikus. Ketika Paulus khotbah kepanjangan gitu ya. Dia jatuh dari jendela, mati. Itu kenapa? Karena tertidur. Jadi dia bukan sengaja tidur. Saudara, saya punya pengalaman loh tertidur. Orang yang tertidur itu seringkali kalau nggak kecelakaan itu biasanya mempermalukan diri. Wah, di sidang pendeta-pendeta, saudara, saya udah melek-melekin mata. Kalau ada tusuk sate mau saya tusukin gitu. Tapi nggak ada sih. Udah selesai makan lupa ngambil tusuknya. Nah akhirnya udah gini melek-melek, kemerem dikit. Saudara, waktu kemerem dikit, saudara, kok ada orang kayak taruh tangan di atas kepala saya. Nggak taunya pendeta bule dari Amerika sono, saya juga nggak kenal. Hai anakku, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan biarkan rohmu padam. Menyala-nyala lah. Tuh saudara, ribuan pendeta yang kumpul ngelihat. Malu nggak? Malu nggak? Kalau tahu malu jangan lakukan kayak saya lagi. Saya nggak mau lagi sudah kayak gitu. Sekali cukup. Orang tertidur yang kedua itu membawa kecelakaan. Berapa banyak orang mati di jalan tol karena ketiduran. Dia nyetir mobil bukan mau sengaja tidur loh saudara. Hanya ketiduran. Bahaya ketiduran saudara. Oleh sebab itu hati-hati. Jangan sampai ketiduran jadi orang Kristen. Nah terakhir ya kita lihat. Jadi untuk itu, untuk mempersiapkan diri kita, Tuhan segera datang. Ayo kita belajar dari unta. Dari apa? Unta itu artinya untung masih ada kita. Ya, masih ada kita gitu, rame-rame unta. Nah, saudara, unta itu tahu nggak saudara? Setiap pagi dia dilatih karena memang dilatih dari itu. Setiap pagi dia itu saudara biar dimanapun dia ditambat gitu. Kalau pagi-pagi dilepas, dia pagi-pagi dia akan saudara berlutut. Nah, unta berlutut nggak sama kayak saya gini. Tapi saya juga nggak bisa berlutut kayak unta. Kenapa? Ayo, siapa tahu sengaja saya potong di bawah supaya saudara nggak ngelihat. Kenapa? Karena unta kalau dia berlutut gini, kakinya ini ke depan lututnya. Bukan kayak kita ke belakang gitu. Nah gitu. Setiap pagi dia datang ke tuannya, selalu dia bilang gini, bunyinya gitu. Karena saya pernah datang sih ngelihat unta. Apa yang dia bilang? Tuhan, taruhlah beban di atas saya. Hari ini kita mau berjalan. Nah saudara, lalu mereka jalan tuh. Rame-rame bawa beban. Nah pada waktu sore sampai ke rumahnya, dia berlutut lagi. Untuk apa? Dia bilang, Tuhan angkatlah beban, udah sampai. Jadi orang Kristen harus untung ada kita. Harus jadi unta. Pagi-pagi sudah datang ke Tuhan, Tuhan apa yang menjadi bebanmu dalam hidupku? Apa yang engkau mau kulakukan hari ini? Ada enggak saudara datang ke situ? Saudara mungkin enggak dapat apa-apa. Waktu saudara baca firman Tuhan, Tuhan menuntun saudara, inilah. Waktu saudara khawatir, saudara baca di situ. Elia ya. Waktu saya khawatir, saya baca Elia. Elia duduk, dia nunggu. Saudara, waktu dia nunggu kejadian itu berapa lama, saya nggak tahu.
Saya hanya Tuhan, saya tanya, apa yang Elia lakukan ya waktu dia nunggu? Sebel juga loh saudara nunggu. Nah pagi-pagi saudara datang. Sampai hari ini, nah kami menikah saudara sampai hari ini. Kami suami istri. Tiap pagi kami datang ke Tuhan. Pokoknya udah tepatlah jam 5. Tuhan, apa yang Engkau taruh hari ini? Apa Tuhan? Sepanjang hari kami berjalan. Akhirnya sepanjang hari kita berjalan karena kita udah tahu Tuhan menuntun kita. Nah malam setelah kita tidur, itu paling gampang tidurnya. Istri saya tahu pokoknya. Saya juga tahu tidur. Pokoknya jangan ketemu bantal. Udah. Jadi kalau berdoa jangan dekat-dekat bantal. Itu aminnya besok. Nah, jadi tahu malam kita. Saudara, kalau saudara lupa semua khotbahnya hari ini. Karena saya lihat sekitar 46 menit. Nah, saudara, oleh sebab itu kalau saudara lupa semua mempersiapkan diri, ingat unta. Kalau saudara tidak mempersiapkan diri pagi-pagi dan mengucap syukur malam hari, saudara paling gelisah hari-hari ini. Hari-hari ini saudara hidup paling gelisah. Ayo hari ini kita siapkan hati kita. Kita punya Allah yang sangat mengasihi kita. Kita ingat betapa Dia mengasihi kita. Sekarang jawaban kita, Tuhan, how I love you Lord. Betapa aku mengasihi Engkau. Engkau begitu mengasihi aku. Engkau mati di atas salib, mencurahkan darah-Mu. Ayo kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Kita mengingat kembali firman Tuhan katakan, kalau kita, saudara, makan dan saudara siapkan, yang di rumah-rumah juga siapkan, yang di bawah, di atas, saudara sudah menyiapkan roti dan anggur. Yang belum, saudara siapkan. Ketika kita makan roti dan anggur ini, kita mengingatkan kasih Tuhan. Untuk mengingat kasih Tuhan betapa Dia mengasihi kita. Kita itu gak layak, tapi Dia melayakkan kita. Tapi Tuhan katakan gini, setiap kita mau makan, minum roti itu, jangan ada lagi dosa. Jangan menyimpan. Kalau masih ada itu, ayo ambil waktu sejenak. Sebelum kita berdiri di hadapan Tuhan, ambil waktu sejenak. Masih adakah dosa? Masih adakah kekeliruan di hati kita? Masih adakah hidup kita nggak benar, nggak selaras dengan firman Tuhan? Kitalah yang tahu. Minta ampun sama Tuhan. Ini punya kesempatan kita minta ampun sama Tuhan. Kalau selesai, kita berdiri di tempat kita, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan, kata firman Tuhan, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan.
Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Angkat kedua tangan kita, katakan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang, bersamamu ya Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan, dari dasar hati kami yang terdalam kami ungkapkan Tuhan, hanya bersamamu kami dapat menang. Dan terbang tinggi bersamamu aku menang, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang, bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Inilah Tuhan pernyataan, ungkapan dari hati kami. Ampuni kami kalau sering kami berjalan Tuhan mengabaikan Engkau. Kalau kami boleh berhasil, kami boleh beruntung hari ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu itulah yang memberi kami kekuatan, keberhasilan, kemampuan, hikmat. Sehingga kami boleh mengambil satu keputusan yang tepat seperti apa yang Engkau inginkan. Dan kami boleh berhasil dan beruntung. Hari ini Bapa, seberapa banyak kami mau berkata, Tuhan, teruslah sertai kami. Teruslah berjalan bersama kami. Kami tidak akan bisa tanpa Engkau. Kami boleh menang, itu karena Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudara, silakan duduk. Hari ini kita minggu pertama sebagaimana biasa kita akan mengembalikan perintah Tuhan, perpuluhan. Saudara yang telah menyiapkannya angkat tinggi-tinggi di tangan kanan saudara. Kita akan berdoa. Bapa, kami mau taat melakukan apa yang Engkau perintahkan. Biarlah kami berjalan dalam ketaatan Tuhan. Apa yang menjadi janji-Mu itu, Engkau yang berjanji, Engkau tidak pernah ingkar janji. Kami akan menerima apa yang Engkau janjikan. Engkau tahu isi hati kami dan Tuhan lakukan.
Sesuai dengan janjimu, Engkau akan memberkati berlimpah, limpah dan limpahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, dan kami dapat melakukan pujian penyembahan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Dan terima kasih kami sudah menerima perjamuan kudus yang daripada-Mu Tuhan pada hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan di tempat ini, Bapak Emanuel Stopo. Biarlah yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau Pak Emanuel menjadi saluran berkat Tuhan, dan dalam menyampaikan isi hati-Mu, dan Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan beserta keluarganya Tuhan dengan berlimpah-limpah kesehatan dan panjang umur serta berkat bagi banyak orang Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Gembala Pembina kami Bapak Niko Nyoto Raharjo, Bapak Gembala kami di CK4 Bapak Weliar Kauntu, dan serta Gembala Rayon, Gembala Cabang dan Cabang khusus serta Gembala-Gembala Kul. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati mereka semua Tuhan untuk pelayanan memuliakan nama-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa lagi Tuhan untuk Gembala kami di tempat ini, untuk pelayanan di tempat ini Tuhan beserta keluarga. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk tim KOR yang ada Tuhan beserta keluarga Tuhan. Biarlah para pelayan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Tuhan urapi berlimpah-limpah juga kesehatan dan kekuatan serta penyertaan yang daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan, Engkau memberikan roh takut akan Engkau Tuhan kepada Pak Presiden, Wakil Presiden serta jajarannya Tuhan. Biarlah roh takut angkat Engkau Tuhan menjadi milik mereka dan membawa bangsa ini Tuhan untuk menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk penuaian jiwa Tuhan. Bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, lebih banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa yang dapat mengenal Engkau dan menjangkau Tuhan, jiwa-jiwa yang dewasa sampai ke anak-anak Tuhan, yang anak-anak juga Tuhan. Biarlah mereka Tuhan berjumpa dengan Engkau secara otentik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ini Tuhan. Engkau memberkati tempat ini, dan juga Engkau memberkati Tuhan daerah lingkungan ini Tuhan, RW 17 di Ruko 1000 ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua pengurus, memberikan keamanan, kerukunan dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan. Guru sekolah minggu, asar kolektan, imam musik dan tim multimedia Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi mereka untuk lebih baik lagi dalam melayani Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu di Home Palem Galaxy ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang bermasalah Tuhan memberikan jalan keluar Tuhan. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah mata jemaat, hati jemaat tertuju padamu Tuhan. Dan kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu sebelum kami pulang. Haleluya. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu dan beri Engkau damai sejahtera. Berkat kasih anugerah dari Allah Bapa
dalam cinta kasih yang sempurna Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya.